Selamat malam, perkenalkan nama saya Aurelia Tenesi, NIM 1903030078, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview buku ke-7 dari mata kuliah Gerakan Sosial yang berjudul Aktivisme Pengasingan Mobilisasi Politik di Mesir dan Inggris oleh David Mckeever. Di sini saya akan membahas dua bagian. Bagian yang pertama tentang aktivisme dalam konteks, bagian yang kedua tentang aktivisme di Mesir dan Inggris. Baik, di sini saya akan membahas bagian yang pertama tentang aktivisme dalam konteks. Subbagian yang pertama tentang kekuatan politik di Mesir. Mesir terletak di benua Afrika di sepanjang pantai Laut Tengah, Laut Nean. Di sebelah barat, Mesir berbatasan langsung dengan Libya, dan ke selatan perbatasan yang sama lurusnya dengan Sudan Utara. Ketepatan garis-garis ini di pasir adalah pengingat keputusan yang diambil oleh penjajah imperialis di not masa lalu yang begitu jauh. Di sebelah timur, Mesir berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, Palestina, dan bagian wilayah yang lebih bermasalah. Sebagian besar sisa tanah Mesir tidak berpenghuni, ditutupi dengan gurun yang tidak ramah dan tidak dapat ditanami, hanya medan yang cocok untuk bandit. Permusuhan dari medan ini menyebabkan kelebihan populasi relatif di kota-kota Mesir, karena lebih dari 43% orang Mesir adalah penduduk kota. Mereka sebagian besar orang Arab, 99,6% dari populasi. Sebagian besar 99% adalah Muslim Sunni, dengan kelompok besar berikutnya adalah Kristen Koptik, 9% dari keseluruhan. Dalam budayanya yang sangat terdepolitisasi, agama menjadi yang utama indikator perpecahan dalam masyarakat. Jumlah penduduk saat ini melebihi sangat muda, 62,7%, antara usia 15-64. Ini sebagian dijelaskan oleh tingkat kematian yang tinggi dan tingkat kelahiran yang rendah. Kota terpadat di Mesir adalah ibu kota dan kursi kekuasaannya Kairo. Sejarah politik Mesir pada abad ke-20 merupakan salah satu konsolidasi dari peluang politik di tangan elit terpilih. Kontrol militer pemerintah dijamin melalui undang-undang darurat secara efektif melarang politik oposisi, dikombinasikan dengan serangkaian badan partisipatif yang unik secara efektif, dirancang untuk mengontrol dan mengedopolitasi partisipasi politik terlebih dahulu dan kemudian menghargai rampasan kediktatoran kepada calon penantang. Ketergantungan jalur institusional terlihat dalam institusi politik modern yang dibentuk oleh beberapa karakteristik awal Nasser eksperimen dalam mobilisasi populer. Subbagian yang kedua adalah militer Mesir. Selain bertahun-tahun revolusioner singkat 2011-2013, militer Mesir telah berhasil mempertahankan kontrol eksekutif pemerintah sejak itu. Seperti yang akan dibahas di bagian selanjutnya, berbagai lembaga partisipasi rakyat dalam politik datang dan pergi dalam sejarah Mesir. Selama bertahun-tahun militer disediakan setiap presiden Mesir dan mayoritas pengambilan keputusan. Karena manuver politik dan konsolidasi kekuasaan sendiri, Nasser bahkan benar-benar mampu membubarkan RRC setelah menyingkirkan saingannya. Tidak ada lebih sedikit kecuali eksperimen yang terlalu singkat dalam demokrasi pasca revolusi. Satu-satunya jalan menuju kekuasaan presiden di Mesir adalah kemajuan melalui hierarki militer.
Militer Mesir tidak bergantung pada negara untuk pendanaan dan akibatnya dapat dan memang bertindak secara independen. Militer belum mempublikasikan akun mereka. Peneliti militer Lute Terek memperkirakan akun pendapatan mereka untuk sesuatu antara 10% dan 40% dari PDB Mesir. Itu adalah jangkauan yang cukup besar. Tetapi bahkan pada persentil yang lebih rendah, tentara Mesir merupakan pelaku ekonomi yang cukup besar. Tentara Mesir modern sebagian besar dikelola oleh wajib militer. Laki-laki antara usia 16 dan 30 tunduk pada apapun antara 12 sampai 36, layanan bulan dan layanan cadangan 9 tahun. Sebanyak 4.680.000 orang Mesir adalah pada gaji tentara dengan biaya 3,9 miliar dolar Amerika kepada pembayar pajak tentara. Seperti yang telah dibahas, sama sekali tidak imajinasi bergantung pada dana negara. Yang berikut adalah sistem politik Inggris. Inggris adalah negara terbesar di Britania Raya. Inggris adalah negara politik persatuan moneter Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, tempat yurisdiksi dengan parlemen pusat dan mata uang bersama. Dua dari negara ini mencoba untuk melimpahkan dengan kekuasaan dan atas undang-undang domestik dan beberapa kebijakan fiskal. Inggris tidak memiliki parlemen dan malah diperintah langsung oleh Inggris parlemen di Westminster. 3 yurisdiksi perifer Inggris diwakili dalam pemerintah Inggris di tingkat eksekutif oleh Sekretaris Nasional Negara yang umumnya menghadiri rapat kabinet. Dimungkinkan untuk menggambarkan kantor-kantor ini sebagai anakronisme karena mereka mendahului devolusi dan sampai batas tertentu tumpang tindih dalam responsibilities dan eksekutif devolusi kontemporer. Baik, di sini saya akan membahas bagian yang kedua tentang aktivisme di Inggris dan Mesir. Subbagian yang pertama tentang seputaran tentang aktivisme Mesir. Sebagian besar protes berbasis di Kairo, yang paling padat penduduknya, kota Mesir dan pusat kekuasaan. Namun ada juga tradisi protes di tempat lain. Kota-kota besar, khususnya di kawasan industri di pinggir kota-kota besar. Buruh sejarah tampaknya semakin meningkat sejak kudeta FO. Perselisihan telah berimigrasi dari pinggiran industri ke pusat Kairo. Ini banyak yang harus dilakukan dengan pertumbuhan industri keuangan dan jasa, dengan mengorbankan manufaktur yang berlangsung sejak tahun 1980-an dan seterusnya. Memang pengamatan ini didukung oleh pertikaian Mesir dan memberitahu kita sesuatu tentang penyebab dan karakternya. Setelah kudeta FO, kelompok sosial pertama yang menyuarakan klaim politik mereka adalah pekerja tekstil di kota industri. Protes mereka adalah perselisihan industri langsung dengan majikan sektor swasta mereka atas gaji dan kondisi yang tidak serta-merta menjadi masalah politik yang kontroversial. Namun para pekerja dengan cerdik mengambil keputusan dan ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh FO kudeta untuk membingkai klaim mereka sebagai motif politik. Subbagian yang kedua tentang aktivisme di Inggris. Gerakan pengasingan Mesir di Inggris sebagian besar terdiri dari para profesional muda. Mereka yang mampu untuk keluar, tetapi mengandung keragaman dalam peneliti dan mahasiswa yang seperti mengharapkan profil demografis. Musim semi Arab yang telah menjadi wacana politik, tetapi juga hak asasi manusia pekerja, jurnalis, seniman, pembuatan film, novelis, dan musisi. Ada yang berafiliasi dengan organisasi aktivis, sementara yang lain tetap netral. Meskipun ideologis perbedaan antara kelompok,
Orang buangan bertemu dari waktu ke waktu di Edgware Road di pusat kota London. Orang Mesir di pengasingan Inggris adalah orang keluar dari tempat dan waktu yang dari negara dan wilayahnya telah gagal dengan keras kepala untuk mengejar ambisi demokrasi mereka. London dan Inggris menawarkan mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan profesional yang mereka cari. Ia juga menawarkan janji politik kebebasan karena peluang politik disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi membuat klaim politik mereka, bahkan jika dari mereka yang hanya tinggal sementara.